Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bi fadilatil qiyam was-siyam wal Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihid dhalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun wal mukarramat, shaimun shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah penuh dengan lautan berkah, kita dapat berkumpul kembali di tempat yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Ta'ala, amin. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik lagi dari hari ini, amin ya rabbal alamin. Shaimun shaimat yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah membahas tentang tafsir surat Asy-Syams. Asy-Syams artinya matahari. Asy-Syams telah disepakati oleh semua ahli tafsir turunnya di kota Mekkah Al-Mukarramah. Dan suratnya terdiri dari berapa ayat? 15 ayat. Tentang keutamaan surat ini ada satu riwayat dari Jabir yang dimuat dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz, "Halla sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Wahai Mu'adz, maka engkau tidak melakukan solat dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian wasyamsi wa duhaha, dan wal laili idza yaghsha, 3 surat yang terpilih. Dan biasanya surat ini dibaca di waktu isya atau subuh, jangan dibaca di waktu maghrib karena kepanjangan. Jadi kalau surat maghrib itu dimulai dari surah At-Takatsur, kemudian wal asri. Kalau awalnya baca alam tara, liilafi keduanya. Kalau yang pertama baca ara'aita, inna a'tayna yang keduanya. Kalau awalnya kuliah maka kulhu keduanya. Kalau awalnya al-falaq, yang keduanya an-nas. Itulah ketentuan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan juga subuh membaca At-Takatsur dan wal asri, kependekan. Apalagi baca Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas subuh-subuh, terkecuali dalam keadaan safar. Kalau kita safar, dianjurkan suratnya tidak panjang-panjang, cukup kuliah dan kulhu. Padahal subuh juga tetap kuliah kulhu karena safar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jika kamu sholat, bacalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Biasanya surat ini pasangannya dengan Al-Ghoshiyah. Di awal Sabbihisma, yang kedua Al-Ghoshiyah. Ini tertib. Cuma dari sisi suratnya beda. Kalau Sabbihis itu lebih pendek daripada Al-Ghoshiyah. Betul nggak? Al-Ghoshiyah lebih lama, lebih panjang lagi. Nah, sebagian ulama-ulama fuqaha mengatakan supaya dapat sunnah katanya. Dan tertib sudah ada, cuma dari ukuran suratnya yang kedua lebih panjang, maka dianjurkan ketika baca Al-Ghoshiyah ditahan beberapa ayat tanpa suara. Seperti misalnya di rakaat kedua baca Al-Ghoshiyah, baca pelan-pelan, Al-ataka haditsul ghasyiyah, terus wujuhu yawma idin amilatun tasla naran tusqa min ainin laisa lahum la yasminu. Nah, dari situ nanti baru kencangkan wujuhu yawma idin. Nah, ini di awal tadi pelan, terus berikutnya kencang. Kenapa demikian? Agar menyeimbangi bahwa sunnah di rakaat pertama itu dipanjangkan suratnya, yang kedua lebih pendek. Itu diantara anjurannya, tapi bukan berarti harus, tidak. Supaya menyeimbangkan bahwa pertama itu lebih panjang suratnya daripada yang kedua. Jadi dalam surat pun bacaan-bacaan imam itu ada ketentuannya. Yang pertama harus tertib, yang kedua harus yang pertama lebih panjang suratnya, ayatnya daripada yang kedua. Nah, kalau baca wal-laili wasyamsi yang pertama, maka yang kedua adalah wal-laili idza yaghsha. Mari Bapak Ibu Shaimun Shaimat, sebelum kita buka kajian kita ini, kita membaca terlebih dahulu bersama-sama surat ini. Berharap semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya di hati kita seperti cahayanya matahari. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan sinarnya, yang sinarnya
yang berada di pagi hari. Makna duha sebetulnya adalah sinar ad-dawu. Kalau dalam kitab Al-Qurtubi dari Mujahid bahwa makna ad-duha ialah daw, ad-dawu dan al-isyraqu. Makna duha ialah ad-dawu sinar atau isyraq. Isyraq bersinar. Duha dan isyraq itu juga. Jadi kalau kita sholat isyraq dengan niat duha bisa, atau sholat duha masuk juga isyraq, karena maknanya sama. Dan dalam hadisnya pun tidak disebutkan sholatnya sholat apa. Barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apakah itu? Bisa duha, bisa juga isyraq. Sebagian menyatakan bahwa makna di sini bukan hanya di pagi hari saja, tetapi an-nahari kullihi, semua siang, demi matahari dan seluruh siang, tidak hanya pagi hari saja. Karena makna kalau sudah ada matahari berarti ada siang. Kalau tidak ada matahari tidak ada siang namanya. Dan itu akan terus berjalan, dan sepanjang matahari masih dalam keadaan normal, terbit dari mana matahari? Timur, kemudian terbenam di, maka sepanjang itulah matahari akan bersinar cahayanya terus. Sampai kapan? Sampai ada kejadian nanti bahwa matahari tidak akan pernah menampakkan dirinya selama 3 hari. Sekarang masih bisa ada harapan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita banyak dosa, bertobat masih ada pintu terbuka untuk kita. Tapi jika matahari sudah terbit di arah barat, berarti sudah tidak ada lagi pintu taubat terbuka. Kejadiannya bagaimana? Ketika sebelum matahari terbit dari barat, matahari sujud kepada Allah Ta'ala di hari pertama dan berkata, wahai Rabb, di arah manakah hamba harus terbit? Allah tidak menjawab. Di hari kedua sujud lagi, terus sujud, dan ternyata bulan pun ikut sujud. Ya Rabb, di arah manakah kami berdua harus terbit? Allah pun tidak menjawab. Yang ketiga harinya sujud lagi dengan permintaan yang sama, tapi Allah tidak memberikan jawaban. Nah, sepanjang itulah tidak ada matahari selama 3 hari. Makanya orang-orang di kala itu terus malam, panjang malam itu, yang biasanya dulu berapa? 12 jam ya malam, lebih kurang. Ini 3 hari 3 malam, bayangkan. Orang yang tidur biasanya bangun jam berapa? Pas bangun, kok ini masih malam juga, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Surip dong ya. Kenapa? Karena terus gelap, tidak ada matahari. 3 hari 3 malam. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Jibril, wahai Jibril, katakan kepada bulan dan matahari agar mereka mulai terbit dari arah barat. Nah, akhirnya di waktu itulah matahari terbit dari barat dan tidak ada sinar sama sekali. Gelap seperti gerhana. Dari situlah tidak akan ada lagi pintu taubat terbuka. Dan matahari ini dan bulan tidak akan pernah sujud selama itu, selama di dunia ini masih ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada maksiat, dilarang-larang. Maksiat lah, masih ada seperti itu, maka tidak akan ada pernah terjadi matahari terbit di arah barat. Tetapi kalau sudah tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maksiat merajalela di mana-mana, disinilah mereka akan sujud kepada Allah Ta'ala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, seandainya ada orang yang masih mau beramar ma'ruf nahi munkar,
Kenapa? Itu diantara penangkal turunnya azab Allah Ta'ala. Misalnya di daerah Arafah ini ada maksiat terlihat jelas di depan mata kita, tetapi tokoh-tokohnya diam-diam saja, tidak amar ma'ruf tidak nahi munkar, maka tinggal tunggu kehancuran Arafah. Tapi sepanjang masih ada yang amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah Allah jaga tempat ini dari datangnya azab Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di sini banyak kajian-kajian, dari mulai Sabtu ada, Ahad juga ada. Sebagian tempat setelah panjang Ramadan tidak ada kajian, ditutup dulu sementara. Di sini alhamdulillah masih jalan terus walaupun Ramadan. Semoga Arafah tambah berkah, tambah semangat ya. Jadi di sini wasyamsi waduhaha, demi matahari dan juga sinarnya. Masih ada sekarang sinarnya matahari. Kenapa? Masih terbit dari arah timur. Tapi kalau sudah di barat terbitnya, sudah tidak ada sinar lagi, gelap nantinya. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila dia mengiringi matahari. Bulan itu mengiringi matahari. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa di awal di tanggal 1 sampai tanggal 15 si bulan akan mengiringi matahari. Sementara di tanggal 16 sampai akhir bulan kebalikannya, si matahari yang mengikuti bulan. Nah, tatkala nanti akhir bulan nanti persis di hari ke-30-nya, pada saat matahari terbenam, muncullah istilah hilal di situ. Bulan kecil nampak di situ. Kalau nampak bulan atau hilal kecil, itulah yang disebut dengan tanggal 1 bulan apa penetapannya. Jadi ketika matahari terbenam diikuti oleh bulan. Jadi sebagian menyatakan begitu. Jadi masalah mengikuti di sini tergantung dari waktunya. Awal sampai 15 hari si bulan mengikuti matahari. Sisanya adalah kebalikannya. Sebagian mengatakan ketika matahari terbenam diikuti oleh datangnya bulan. Kemudian yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila dia telah menampakkan sinarnya. Idza ghasyihan nahar wan nahari idza jallaha. Wa kana ba'du al-arabiyyah yata'awwal dzalika bi ma'na wan nahari idza jalla adh-dhulma. Artinya apabila siang telah menampakkan dirinya, atau mana lain menutupi malam. Yang tadinya ada malam gelap gulita ditutupi oleh sinarnya matahari, itu siang. Kalau kita tafakur Bapak Ibu, ketika gelap tadinya gelap gulita, kemudian datanglah siang, itu dikemanakan gelapnya malam tadi? Dikemanakan? Lalu siapa yang menyimpannya? Ketika datang siang, hilanglah segelap tadi. Dikemanakan itu segelap? Padahal dia masih ada di sini, tapi dikemanakan? Allah tutup dengan sinarnya matahari. Tiada lain, dialah Sang Khalik, Sang Pencipta yang bisa melakukannya. Berikutnya yang keempat, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila dia menutupinya. Yang tadinya terang benderang, begitu datang malam bulan, maka hilanglah siang, tidak ada sinarnya. Dikemanakan? Allah simpan, diganti dengan malam. Ada sebuah riwayat menyatakan dari Baqiyah bin Walid, dari Sofwan, ada sebuah hadis menyebutkan dari Yazid bin Hamamah. Dia berkata, idza ja'al lailu, apabila malam telah datang, qala Rabb, Allah Jalla Jalaluhu berkata, gusyiya ibadi khalqil azim, fal lailu yahabu walladhi khalaqahu ahaqqu an yuhab.
Rawahu Ibnu Abi Hatim. Semua hambaku telah ditutupi dengan kegelapan. Semua hamba-hambaku ditutupi oleh makhlukku yang agung, kata Allah. Ketika datang malam, maka suasana menjadi menakutkan. Padahal yang berhak mereka takuti adalah Sang Penciptanya, bukan malamnya. Rata-rata kita kalau malam agak takut ya dibanding siang. Kenapa? Karena gelap. Takut ada yang nyolek kita ya. Ada yang ngetawain kita malam itu. Padahal Allah Sang Pencipta yang berhak kita takuti, bukan malamnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Berikutnya was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i demi langit wa ma banaha. Mak di sini ada dua makna. Bisa diartikan dengan maknya mak masdariyah, jadi wa ma banaha wa binaiha. Demi langit dan pembinaannya. Bisa juga mak di sini mak mausul. Jadi was-sama'i demi langit, wa ma dan juga makhluk-makhluk banaha atau seluruhnya banaha yang telah ia bangun, bina. Dan ini setara dengan ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 47-48. Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan kami telah membangun masjid, membangun matahari, langit, bi'aidin dengan tangan-tangan kami, secara makna dasarnya. Dan kami telah membangun langit bi'aidin dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan sungguhnya kamilah benar-benar yang meluaskannya. Adanya langit di atas kita, kalau kita perhatikan sedikit pun, satu pun tidak ada tiang, tidak ada kawat, tidak ada apa-apa yang bisa menggantung langit di atas kita. Allahilladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Allah lah yang telah mengangkat langit bighairi amadin, tanpa ada tiang, yang kapan saat bisa runtuh jatuh menimpa kita. Tapi Allah jaga sampai sekarang mata si langit tidak jatuh ke bawah kita. Makanya di sini disumpah Allah Ta'ala demi langit dan juga binanya. Artinya perhatikanlah langit, segitu maha besarnya Allah Ta'ala. Dia bergantung di atas kita tanpa satu pun ada penyangganya. Oleh karenanya disunnahkan kalau kita melihat langit, disunnahkan membaca subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau zat, ma khalaqta hadza batila, tidaklah kau ciptakan langit ini batila, secara batil. Sunnah baca doa ini. Sama-sama subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ada apa namanya? Ada hikmahnya Pak kalau kita lihat langit. Banyak hikmah yang kita rasakan. Kita kalau melihat dunia ini, begitu banyak dosa-dosa di sini. Mungkin kurang, segi indah apapun dunia ini tetap tidak bisa mengalahkan langit. Karena langit bersih dari dosa. Makanya kalau kita sedang pusing, sedang bingung, lihat ke langit. Tataplah langit. Baca doanya subhanaka ma khalaqta hadza batila. Dan bahkan dianjurkan kalau kita bangun tidur, setelah kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, langsung ke arah langit, lihat, baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil. Baca sampai selesai.
sampai selesai akhir surah Ali Imran. Kata Ali bin Abi Thalib, sepanjang aku membaca bacaan ini ketika bangun tidur melihat langit, dan subhanallah, Allah jaga hafalan Qur'anku yang tadinya berantakan, tapi hikmahnya melihat langit dibaca ayat tadi sampai selesai, subhanallah, rapi hafalannya. Berikutnya adalah wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan hamparannya, yang terhampar darinya. Siapa yang menghamparkan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan malam, siang, bulan, matahari? Dialah Sang Khalik. Dalam ayat ini Allah menyebutkan makhluk Allah yang besar, dari mulai matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, agar kita apa? Kita mengenal Allah Ta'ala lebih dalam lagi. Jika saja matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi menurut kita adalah hal yang luar biasa, apalagi Allah Ta'ala Sang Khaliknya lebih luar biasa lagi. Jika malam kita takut, Allah mesti kita takuti, berhak kita takuti. Nah kemudian yang ke 11 adalah yang ke-7 wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya apa? Arti di sini adalah dalam tafsirnya ay khalaqaha sawiyatan mustaqimatan 'alal fitrah al-qawimah, bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang tegak lurus di atas fitrah. Semua jiwa sebetulnya adalah tegak lurus di atas fitrah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum yang berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu dengan tegak dan lurus kepada agama Allah. Hanifan, dalam keadaan hanif. Apa makna hanif? Hanif maknanya adalah condong. Condong kepada yang hak. Bukan yang batil. Maka itulah fitrahnya Allah Ta'ala, yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrahnya itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa menggantikan ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menggantikan ciptaan Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa. Makanya diharamkan bagi kita kalau kita menyerupai Allah Ta'ala, hukumnya haram. Seperti melukis, menggambar, bikin patung yang bernyawa. Kenapa? Menyerupai Allah Ta'ala. Kalau kita membuat lukisan atau patung-patung tapi yang tidak bernyawa, silahkan bebas, berapapun banyaknya. Tapi kalau ada makhluk yang bernyawa seperti manusia, binatang-binatang, ikan sekalipun, maka hukumnya adalah haram, tidak boleh. Dan kelak di hari kiamat nanti, si patung itu akan minta nyawa kepada kita. Kalau kita tidak memberikan nyawa kepadanya, maka dia akan menyiksa kita terus. Hati-hati. Makanya disunahkan, dianjurkan kalau kita membuat satu makhluk yang bernyawa, setelah selesai hapus lagi, hancurkan lagi, gitu. Misalnya kita senang nih koleksi, senang gambar-gambar orang gitu, di situ hapus lagi, jangan dibiarkan. Tidak ada yang bisa menggantikan ciptaan Allah Ta'ala. Nah kemudian dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang dilahirkan itu fitrah semuanya, suci, iman semuanya kepada Allah Ta'ala. Hanya saja ibu bapaknya membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti halnya dilahirkannya seekor anak binatang, bahimatan jam'a, dalam keadaan utuh.
hal tahussuna fiha min jad'a, apa kau bisa melihatnya cacat, ada cacat ketika dilahirkan si binatang itu? Tidak ada. Itulah manusia, semua alal fitrah. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athum asyayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif semuanya. Faja'athum, kemudian datanglah setan-setan kepada mereka, fajtalathum an dinihim, maka setan pun menyesatkan mereka dari agama mereka. Itulah maknanya jiwa dan penyempurnaannya. Nah, kemudian setelah jiwa diciptakan dan sempurna, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian si jiwa tadi diberikan ilham oleh Allah Ta'ala mana yang fujur, mana yang taqwa. Setiap manusia yang punya jiwa diberikan dua pilihan, ada jalan yang fujur, ada jalan yang taqwa. Fujur yang buruk, taqwa yang baik. Tidak mungkin manusia sesat menjadi kafir, menjadi sesat, menjadi nakal, tidak, kalau Allah belum perlihatkan kepadanya mana jalan yang baik dan yang buruk. Setelah diberikan dua jalan ini, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya dengan melakukan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Itulah orang yang muflih, yang bahagia. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang malah mengotori jiwanya dengan mengambil maksiat, meninggalkan taat kepada Allah Ta'ala. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasu fihi wa yatakadahun, bagaimana menurut anda tentang perbuatan-perbuatan manusia yang mereka bersusah payah melakukannya? Apakah semua itu memang sudah ditakdirkan kepada mereka, atau memang sesuatu yang mereka terima langsung darimu wahai Rasulullah, kemudian jadi hujah bagi mereka? Kata Nabi, bal syai'un qad qudiya alaihim, semua itu adalah sesuai dengan takdir mereka, qada mereka. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, fabima na'mal, jika demikian untuk apa kita beramal? Kalau semua manusia sudah ada takdirnya surga neraka, buat apa kita beramal? Misalnya kita akan jadi ahli neraka, ngapain kita ibadah? Ada orang juga ahli surga, misalnya nggak apa-apa maksiat, ahli surga ini, gitu kan. Nah, kata Nabi ketika ditanya demikian, man kana Allahu khalaqahu lihdal manzilatain yuhayyihu laha, barang siapa yang Allah ciptakan untuk menjalankan salah satu dari keduanya, apakah yang fujur atau yang takwa, maka berarti itulah yang akan disiapkan untuknya. Kalau kita iman kepada Allah, kemudian beramal mengikuti perintahnya dan istiqamah, maka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan ada orang juga yang tidak beriman kepada Allah, kemudian maksiat sepanjang harinya dan istiqomah seperti itu terus sampai mati, maka berarti neraka bagiannya. Sekarang kita alhamdulillah beriman kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah berpuasa, alhamdulillah ikut kajian, i'tikaf dan seterusnya. Istiqomahkanlah semua ini.
Istiqomah. Meskipun dalam tulisannya Bapak termasuk min ahlin nar misalnya, tapi istiqomah kita, istiqomah terus, maka digantilah dengan tulisan min ahlil jannah. Pernah saya ceritakan, sering cerita, ada orang beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Dia sengaja uzlah, menjauhi manusia-manusia. Uzlah 60 tahun ibadah dan ibadah. Kata Allah ke malaikatnya, katakan kepada hambaku si fulan bahwa dia min ahlin nar. Turunlah ke bumi dan dikatakan kepada si abid ahli ibadah itu bahwa ibadahnya percuma, karena dalam Lauhil Mahfuz tertulis dia min ahlin nar. Lalu apa kata dia? Kata dia, ibadahku bukan karena surga atau neraka. Subhanallah. Allah perintahkan aku untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tetap istiqamah katanya. Meskipun kau katakan aku min ahlin nar, aku istiqamah karena inilah perintah Allah Taala. Dan subhanallah, datang malaikat kepada Allah, ya Rabb, engkau maha tahu jawabannya. Kata Allah, lihat sekarang di Lauhil Mahfuz, apa tulisannya? Diganti min ahlil jannah. Jadi tetap kita beriman, beramal, terus istiqomahkan ini. Jangan sampai tidak istiqomah, bahaya nanti. Takutnya kita beriman, takutnya kita beramal, detik-detik kematian kita tidak istiqomah, mati. Nah inilah su'ul khatimah. Istiqomah subhanallah sangat susah Pak, luar biasa susahnya ini. Semoga kita semua istiqomah Pak ya, istiqomah dalam semua iman dan amal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Setiap kali Nabi membaca surat ini, kemudian sampai di ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beliau terdiam dan membaca doa dan bahkan dikencangkan suaranya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa kata Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Jadi kalau imam baca surat ini pas ayat wa qad khaba man dassaha, bacalah doa tadi. Apa? Sama-sama, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Hafal? Belum? Coba ayo. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Sekali lagi ya, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Terus anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Boleh baca doa itu diantaranya. Baik Bapak Ibu, mungkin kajian kita sampai di sini. Insyaallah berikutnya adalah tema yang lain tentang kisah Nabi Samud, Nabi Soleh yang diutus ke kaum Samud. Sekiranya ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanya setiap dimasukkan baca surat sajadah dan tilawat beberapa bahasa itu dalilnya apa? Setiap subuh Jumat membaca surat sajadah. Oh iya. Ya, secara praktek fi'li
Rasulullah SAW itu selalu membaca di setiap hari Jumat, membaca 2 surat. Yang pertama, kalau Nabi membaca awalnya sajadah, maka yang keduanya adalah Al-Insan. Ini kalau kita kan sajadah doang Pak ya, betul? Di sini dua-duanya dibaca. Sajadah doang kan, 2 surat. Rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Tapi jarangnya ada yang kuat. Dulu saya praktekkan di Zam-Zam dulu. Banyak yang mengeluh. Oh ke bandara Pak Ustaz, cepat-cepat. Bukan ada ke bandara lah apalah. Sampai ada jenderal Pak, jenderal kan gagah, berdiri tegak siap dia di matahari. Matahari panas sanggup dia berhari berjam-jam. Bayangkan subuh hanya berapa menit. Allahu Akbar. Pulang dari sana ngeluh dia ke istrinya, Ustaz kepanjangan suara itu katanya. Kenapa? Pegel aku. Ini jenderal Pak, yang terbiasa dengan apa? Dengan medan panas apa? Tapi ketika sholat, subhanallah, lemah dia. Nah saya orang yang boro-boro bisa berjemur sejam, setengah jam aja udah kelepak-kelepakan, tapi bisa sanggup ketika sholat. Jadi anjurkan pada sunahkan kalau sholat hanya Jumat disunahkan membaca itu. Nah kalau tidak bisa baca As-Sajadah dan Al-Insan, maka surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Ghasyiyah. Sunnah. Ada juga yang membaca sebagian rakaat pertama Al-Jumu'ah, yang kedua Al-Munafiqun. Tapi yang paling ditekankan 2 tadi. Pertama As-Sajadah dan Al-Insan. Kalau tidak itu Sabbihisma dengan Al-Ghasyiyah atau Al-Ata. Memang di sana pun, di Makassar pun, saya kan orang Makassar istri saya, itu di sana itu memang gitu. Jadi sama seperti di sini, tidak sampai 2 surat dibaca, hanya 1 saja, As-Sajadah, dibagi 2 kan, dibagi 2. Dan bahkan dulu ketika saya di Zam-Zam itu pun As-Sajadah untuk pertama kali dipraktekkan, takut tidak sanggup mereka, saya tidak baca dari awal, dibaca tengah-tengah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Nah dari sini mulainya, kan agak pendek tuh dipotong awalnya, tapi saya baca awalnya, dibaca pelan sebelum sholat, kemudian tengah-tengah sholat dibaca pertengahannya. Jadi ada sajadah, karena tidak boleh juga kita baca tengah-tengah, awal tidak dibaca, tengah-tengah dibaca, sujud tilawat tidak juga, baca dari awal dong. Nggak boleh kita begitu baca ayat sajadah langsung sujud, baca dari awal baru sempurna. Seperti sekarang ini Pak, kita lagi dulu kan ada yang baca kalla la tuti'hu wasjud, jangan sujud, orang tengah langsung intinya awal dulu baca iqra'nya, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dibaca terus, begitu ayat itu terdengar baru kita sujud. Itu Pak. Nah, kalau tidak hafal juga ke semuanya qul ya qulhu aja udah. Kalau nggak hafal semuanya qul ya qulhu ya. Dan bahkan dalam membaca surat itu hasil sunnah hanya dengan membaca bismillah saja, sunnah hasil. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dapat sunnah, tapi sedikit dapatnya. Atau awal surat yang ada huruf-hurufnya Qaf, Allahu Akbar. Bisa tarawih pengen cepat Pak, bisa saja ya. Awal bapak dhalin alif lam mim Allahu Akbar, kan cepat tuh. Rakaat kedua alif lam ra. Tapi yang pertama harus lebih panjang. Kalau mau yang ini pertama harus lebih panjang lagi. Yang pertama kaf ha ya ain sad misalnya. Yang kedua berarti lebih pendek lagi. Yang pertama qaf, kedua yasin, ya panjangan yasin dengan qaf dong. Kenapa?
Waalaikumsalam. Mm-mm. Dan kalau bicara nafsu, apakah itu memang selalu ketika ketemu nafsu itu semua bermakna fisikal, fisik manusia dari mulai kaki sampai Mm-mm. kemudian kenapa sih Allah melanjutkan fa'alhamaha fujuraha taqwaha? Nah, ketika kita di dalam rahim juga, kalau tadi kita maknai tafsirnya memang itu fisikal yang diciptakan Allah, ada waktunya kan, bahkan subhanallah kita nggak tahu kapan tuh Allah tiupkan ruh. Nah, tapi ketika sampai sekarang juga orang sains, orang ginekologi, kebidanan tuh nggak pernah tahu itu kapan Allah tiupkan detiknya, Allah tiupkan ruh itu di dalam janinnya yang nafsu tadi. Nah, tapi di situ kan ada dialog Al-Quran tadi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kan kita sudah mengakui, bahkan kita sudah mengakui adanya Allah. Tapi kenapa Allah masih mengilhamkan yang ujurnya? Kira-kira gitu, Ustaz. Ya. Mohon penjelasan. Ada nafsin, ada jasad ya. Beda antara nafsu dengan jasad kita. Jasad itu terdiri dari mata, kemudian tangan, kepala, badan, tangan, kaki, itu namanya jasad, bukan nafsu. Badan kita bisa hancur, kepala, badan hancur semuanya, ada saatnya hancur. Tapi kalau jiwa tidak akan pernah, itu abadi. Apa yang dimaksudkan sini ruh kan? Nafsu. Kalau roh itu kan ini apa namanya, roh itu, nah ini roh, justru roh itu yang jadi pertanyaan. Ketika Nabi ditanya roh, Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, mereka akan tanya kepadamu tentang roh. Kata Allah, katakan, jawab kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Untuk urusan ruh jangan ada yang bisa menjawabnya. Itu min amri rabbi, itu urusanku. Roh itu ya, kita bisa hidup adanya roh. Ada roh. Nah, kalau jiwa itu nafsu dengan akal. Lawannya itu akal dan nafsu. Itu dua yang Allah ciptakan. Dan ketika Allah ciptakan akal, Allah pernah bertanya, menguji si akal. Kata Allah ke si akal, "Hai akal, aqbil, coba kamu menghadap aku." Menghadap, mundur. Pokoknya semua perintah Allah diikutin, itu akal. Kata Allah, "Kamulah sebaik-baiknya ciptaanku." Setelah akal selesai, Allah ciptakan nafsu nih, nafsu nih. Bukan jasad, nafsu. Jadi nafsu ini dapat disimpan di setiap manusia, nafsu ini. Nah, ketika si nafsu tercipta, Allah uji. Nafsu, aqbili, coba kamu hadap saya. Tidak mau dia. Mundur, tidak mau. Ditanya, "Hai nafsu, coba kamu jawab, siapa aku?" Katanya. "Aku siapa?" Kata si nafsu, anta wa ana. Apa artinya? Lu gue, lu saya. Kata si nafsu. Allah marahkan, bakar dia, dibakarlah si nafsu 100 tahun lamanya. Setelah selesai dibakar 100 tahun lamanya, diangkat lagi, ditanya lagi, "Nafsu, sekarang aku tanya kembali, siapa aku?" Tetap anta ana. Wah, ini nafsu nggak mempan, dibakar. Akhirnya yang kedua kalinya, sekarang si nafsu coba siksa dia dengan kelaparan dan kehausan. Nah, ya ini diangkat lagi, dia tidak dibakar, tapi diberikan rasa lapar dan rasa haus 100 tahun lamanya. Selesai itu dikeluarkan, ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, "Wahai nafsu, siapa aku?" "Anta Rabbi," kan? "Wa ana abduka dha'if." Engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Oh, dia mengakui bahwa Allah sang pencipta. Dengan gara-gara apa? Gara-gara diberikan rasa lapar dan haus. Makanya itulah hikmah puasa diantaranya, agar bisa melemahkan, menundukkan nafsu kita. Nafsu itu nggak susah dilawan, Pak, sangat-sangat sulit. Dan di sini nafsu terbagi tujuh bagian. Ada nafsu ammarah, ada nafsu mulhamah. Ini mulhamah nih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Kalau nafsu yang selalu memerintahkan keburukan, ammarah bisu namanya. Ammarah artinya. Iya, bukan amarah, ammarah. Wa ma ubarri'u an nafsi, innan nafsal ammaratum bisu. Jadi sesungguhnya nafsu amarah ya nafsu yang selalu memerintah kita untuk melakukan keburukan. Itulah ammarah namanya. Kalau nafsu ada ilham, ketika kita ada dua pilihan baik buruk, kemudian ada suara hati kita, ambillah yang ini yang baik nih. Nah ini ilham namanya, mulhamah, nafsu mulhamah. Ada juga nafsu radiyah, mardiyah. Ada nafsu mutmainnah. Ada 7 semuanya. Panjang lagi kalau itu. Jadi intinya nafsu mulhamah ialah nafsu yang Allah berikan setiap manusia ilham gitu. Mana yang fujur, mana yang takwa. Nah ketika diberikan dua jalan ini, ambil yang mana gitu. Kalau yang ambil yang takwa yang baik berarti qad aflaha man zakkaha. Jika dia ambil yang buruk yang fujur maka waqad khaba man dassaha. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah